Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TWK atau Tas Wawasan Kebangsaan. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Disintegrasi dalam suatu masyarakat dapat menurunkan rasa aman dan kepercayaan pada sesama manusia. Disintegrasi menjadi masalah karena menjadi penyebab kehancuran dan terpecah belahnya bangsa. Disintegrasi adalah salah satu contoh perpecahan dalam masyarakat. Disintegrasi adalah konsep yang sangat berkaitan dengan konflik dan ketidakstabilan. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi adalah sebagai berikut, kecuali. Oke, jadi yang bukan penyebab disintegrasi itu apa? A. Kesenjangan sosial dan konflik antar etnis di beberapa daerah. Oke, ini bisa ya. Ini juga salah satu penyebab disintegrasi, tapi ingat ya, kecuali berarti yang bukan penyebab. B. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Nah, ini juga bisa ya. C. Kurangnya toleransi yang terjadi antar golongan, ini juga penyebab. D. Tidak terciptanya suasana politik yang tidak kondusif. Berarti arti kalimatnya ini kan terciptanya suasana politik yang kondusif ya. Nah, ini bukan ya salah satu penyebab. E. Tidak meratanya pendidikan dan pembangunan di beberapa wilayah tertentu. Nah, ini salah satu penyebab, teman-teman. Sehingga opsi yang tepat adalah D ya. Oke, aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Generasi muda yang menganggap dirinya telah memiliki sikap nasionalisme terkadang dalam tindakannya tidaklah mencerminkan hal tersebut. Generasi muda harus memiliki rasa mencintai dan menjaga tanah air, bangga telah menjadi bagian Indonesia dengan segala isinya. Dibutuhkan tindakan di mana jiwa nasionalisme pada generasi muda bisa tertanam di hati sehingga nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Perilaku yang dapat dilakukan para generasi muda demi memupuk jiwa nasionalisme di antaranya adalah, oke, jadi sebelum masuk ke opsinya, di sini aku mau coba simpulkan ya pertanyaannya. Perilaku yang bisa memupuk jiwa nasionalisme, di mana harus memiliki rasa mencintai dan menjaga tanah air, bangga telah menjadi bagian Indonesia dengan segala isinya. Berarti general ya teman-teman, satu Indonesia gitu. A. Aktif dalam mempromosikan budaya daerah masing-masing. B. Ikut serta dalam upacara adat kedaerahan. C. Menggunakan sosial media untuk menyebarkan berita hangat di tengah masyarakat. Ini aku agak nggak setuju ya sama opsi ini karena agak di luar konteks. Nah, konteks di soal itu kan peran generasi muda ya untuk mencintai dan menjaga tanah air gitu. D. Aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di media sosial. Oke, ini masuk juga. E. Mengikuti upacara bendera di sekolah sebagai kewajiban agar tidak dihukum guru BK. Nah, ini aku nggak setuju juga sama opsi yang E. Kenapa? Karena ada kata agar tidak dihukum guru BK. Gitu. Itu menurut aku adalah kalimat yang buat opsi ini tuh kesannya cacat gitu. Jadi kayak ibarat kata ya kita mau upacara supaya nggak dihukum gitu loh. Bukan karena rasa dari dalam diri. Nah, di sini tersisa opsi A, B, D. Aku mau kasih tahu dulu, nanti kita akan bahas ya. Opsi dengan poin tertinggi adalah opsi D, teman-teman ya. Dengan aktif dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia di media sosial. Nah, sebenarnya opsi A, B itu nggak salah. Cuman kurang tepat aja gitu. Yang jadi permasalahan soal itu kan Indonesia, satu Indonesia umum gitu. Nah, kalau opsi A, B itu lebih ke daerah khususnya, daerah masing-masing gitu. Jadi kelemahannya di situ dibandingkan opsi yang D, dia itu mencakup seluruh Indonesia. Oke, semoga kalian paham ya. Di sini aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Indonesia memang merupakan negara dengan kondisi multikultur, tetapi belum semua warganya bisa menerima gagasan tentang sebuah tatanan multikultural. Oleh sebab itu, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman di bidang sosial budaya. Adanya perbedaan ini dapat menjadi pisau bermata dua yang bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangan untuk negara Indonesia. Peran nasionalisme yang tepat untuk menghadapi permasalahan tersebut, yaitu A. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. B. Aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme. C. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. D.
menghadiri forum seperti perkumpulan lintas agama yang beredar. E. Menerapkan nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk menentukan jawaban pada soal ini, kita coba analisis di pertanyaannya ya teman-teman. Nah, pertanyaannya kan peran nasionalisme terhadap ancaman di bidang sosial budaya. Sehingga opsi yang tepat dan sesuai konteks di soal adalah C, teman-teman. Dengan mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau opsi yang lain itu memang nggak salah ya, tapi dia itu agak tidak masuk ke konteks soalnya gitu. Oke, semoga kalian paham. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan sistem integritas nasional dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia. Sistem integritas nasional yang akan diterapkan di kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membangun kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah strategi KPK membangun integritas yang memiliki jangka panjang, teman-teman. Jadi, tindakan yang dilakukan KPK saat itu, impact-nya atau dampaknya itu nanti bisa ke depan. Tidak hanya berakhir sampai di situ saja. Nah, opsi yang tepat adalah D, teman-teman ya, dengan membangun dan mendidik masyarakat tentang bahaya korupsi. Dengan memberikan pendidikan, itu kan sifatnya nggak habis-habis ya, teman-teman. Jadi, pendidikan itu kita bisa gunakan untuk tahun-tahun ke depan, nggak hanya saat itu aja. Gitu, makanya kalau kita diberi ilmu ya, nggak hanya saat itu aja manfaat yang bisa kita rasakan, tapi ke depannya juga kita akan lebih sadar tentang korupsi ini tentunya. Gitu. Kalau opsi yang lain itu adalah tindakan yang ya udah saat itu aja gitu, nanti impact-nya ya saat melakukan tindakan itu saja gitu. Oke, semoga di sini kalian paham ya. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk diantaranya adalah sumber daya minyak dan gas bumi. Jika Indonesia memiliki kebijakan ekspor minyak dan gas yang kuat untuk mendukung perekonomian dan beberapa negara asing mencoba mengintervensi kebijakan ini dengan tujuan mengurangi pendapatan negara. Tindakan apa yang sesuai dengan semangat bela negara dalam hal ini? Jadi mungkin aku bakal ringkas ya teman-teman di sini soalnya itu maksudnya adalah kalau ada nih negara asing gitu ya yang tahu gitu kalau negara Indonesia itu punya banyak sumber daya alam. Nah, negara asing tersebut ingin mencoba mengintervensi kebijakan yang ada. Mengintervensi itu kayak ibaratnya ikut campur gitu loh, untuk membuat kebijakan itu. Sehingga hal itu dapat mengurangi pendapatan negara, gitu. Jadi, apa sih yang harusnya negara lakukan kalau ada negara lain yang seperti itu? A. Mengadopsi kebijakan ekspor yang disesuaikan dengan negara asing. B. Membuka akses informasi terkait ekspor minyak dan gas kepada negara asing. C. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. D. Menutup akses perdagangan internasional untuk melindungi sumber daya negara. E. Memberlakukan embargo terhadap negara asing yang mencoba campur tangan. Opsi yang tepat di sini adalah C, teman-teman ya, dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Kenapa kerjasama itu perlu dilakukan supaya tiap-tiap negara itu bisa saling menghormati kedaulatan yang dimiliki dan kepentingan ekonomi negaranya masing-masing gitu. Jadi kan ibaratnya kalau kita kerjasama ya kita kompromi secara baik-baik gitu loh teman-teman, kita saling menuangkan apa sih yang menjadi masalah di negara masing-masing gitu. Sehingga kan negara lain itu nggak seenaknya gitu loh ikut campur terhadap urusan negara lain. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian paham sama apa yang aku jelaskan. Oh ya, untuk kamu yang mau dapat banyak latihan soal SKD dalam rangka persiapan tes CPNS tahun 2024 nanti, kamu bisa nih coba daftar paket pembelajaran yang ada di Bisa CPNS. Di sana akan ada mentor profesional dan juga banyak benefit tentunya untuk persiapan kamu lulus CPNS tahun 2024.
Dan kalian jangan lupa nih, kalau mau daftar paketnya, bisa gunakan kode voucher dari aku, yaitu bisa CPNS Arta, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan huruf A-nya jangan lupa besar juga ya teman-teman, supaya kalian dapat potongan harga 20.000. Oke, untuk cara ketentuan pendaftaran kalian bisa lihat ya di sini. Di sini aku mau kasih kalian satu soal tambahan, coba dijawab dulu kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian jangan lupa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.